Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kimia kelas 12 yang berhubungan dengan video saya mengenai sifat koligatif larutan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan titik didih dan juga titik beku. Nah, di video kali ini nanti kita akan mencoba untuk membahas poin ketiga dan keempat dari sifat koligatif larutan, yaitu berkaitan dengan tekanan osmotik dan juga tekanan uap. Sebelum masuk ke pengertian dari tekanan osmotik, jadi tekanan osmotik itu berasal dari kata osmosis. Osmosis itu pengertiannya adalah berpindahnya partikel pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang pekat melalui membran semi permeabel. Nah, kita sudah banyak bicara mengenai pelarut dan juga zat terlarut. Nah, untuk memudahkan bagaimana itu tekanan osmotik, itu adalah kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan dari penjelasan. Di sini ada sebuah bejana yang bejana itu dia diisi oleh dua jenis cairan yang berbeda. Yang di sisi kiri ini adalah bagian dari pelarut murni, contohnya kita ambil air. Nah, yang di sebelah sini ini adalah larutan. Nah, misalkan kita ambil contoh larutan sirup. Nah, antara pelarut murni dan larutan sirup itu dia memiliki perbedaan konsentrasi atau perbedaan kepekatan. Jadi ada yang satu sifatnya dia encer, yaitu pelarut murni, air itu dia encer, sedangkan yang larutan itu dia lebih pekat atau lebih kental. Nah, yang dimaksud dengan tekanan osmotik itu adalah pada saat bagian dari partikel air, bagian dari pelarut air murni ini dia bergerak pindah menerobos ke bagian larutan melalui sebuah membran semi permeabel. Membran semi permeabel itu adalah sebuah pembatas. Jadi dia pembatas yang menghubungkan antar dua jenis cairan yang konsentrasinya berbeda. Nah, di sini pergerakannya itu pasti bergerak dari tempat yang sifatnya encer menuju ke tempat yang sifatnya pekat atau kental. Jadi di sini air itu dia akan menerobos partikelnya menuju ke bagian sirup. Nah, peristiwa terdorongnya partikel air masuk ke dalam larutan sirup ini disebut sebagai tekanan osmotik. Nah, ini kalau gambarnya membran semi permeabel itu diperbesar, nah bentuknya seperti ini. Jadi ini bagian air, ini molekul airnya dia menerobos ke dalam molekulnya sirup. Jadi bergabung di dalam sini. Itu maksud dari tekanan osmotik. Nah, untuk tekanan osmotik sendiri dia memiliki rumus atau persamaan. Intinya atau rumusnya ini hampir sama dengan pada saat kita menghitung titik didih dan juga titik beku kemarin. Cuma bedanya di sini ada suhu dan juga ada tetapan yang khusus diperuntukkan tekanan osmotik. Nah, kita bahas tekanan osmotik itu disimbolkan dengan pi. Nah, ini pi adalah simbol dari tekanan osmotik. Nah, bagaimana cara menghitung tekanan osmotik itu menggunakan rumus M kali R kali T atau kita singkat sebagai MRT. Nah, M kemarin di tekanan titik beku dan titik didih itu kalau dijabarkan itu dia ketemulah persamaan seperti ini. Jadi gram
per mr, ini punyanya yang dilarutkan, kalikan 1000 dibagi P. P-nya ini adalah pelarut, dalam hal ini air. Kemudian R-nya itu sudah ada ketetapannya bernilai 0,082. Kemudian T itu adalah temperatur atau suhu. Nah, nanti kalau misalkan bertemu dengan soal yang suhunya itu satuannya belum Kelvin, itu berarti kita harus mengubah dulu ke satuan Kelvin, baru kita bisa masuk menghitung ke rumus M kali R kali T atau MRT. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh soalnya. Nah, di sini ada soal sebanyak 18 gram glukosa dengan MR-nya sebesar 180 dilarutkan dalam air 500 ml. Kemudian ada pertanyaan, hitung tekanan osmotik pada larutan di suhu 27 derajat Celcius dan diketahui nilai R-nya 0,082. Nah, sebelum kamu menjawab dari soal ini, yang perlu kamu perhatikan pertama adalah suhunya. Suhu di sini satuannya dia belum Kelvin alias dia masih Celcius. Nah, kamu harus mengubah dulu menuju ke satuan Kelvin. Bagaimana caranya? Jadi suhu dari Celcius ini yang sudah diketahui, kamu tambahkan dengan 273 untuk menyetarakan ke satuan Kelvin. Sehingga diperoleh 27 ditambah 273 itu hasilnya adalah 300 Kelvin. Nah, suhu ini nantilah yang akan dimasukkan ke dalam rumus MRT. Nah, lanjut kita ke pembahasannya. Sebelum kamu mengerjakan di poin jawab, kamu harus menuliskan langkah atau urutan yang tepat mulai dari yang diketahui. Yang diketahui di sini ada massa dari zat terlarutnya. Jadi massanya kamu tulis 18 gram, M-nya sama dengan 18 gram. Kemudian MR-nya 180, kemudian P-nya itu adalah 500. Kemudian T-nya suhunya 300 Kelvin sudah diubah, dan yang terakhir adalah R-nya sebesar 0,082. R ini tetapan, jadi nilainya dia adalah pasti, tidak boleh diganti-ganti dengan angka yang lain. Baru kita masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah MRT atau M kali R kali T, di mana M kalau dijabarkan itu sama seperti kita menghitung titik didih atau titik beku kemarin. Jadi gram di sini adalah masanya glukosa itu berapa, kemudian MR-nya glukosa, P-nya ini adalah volume airnya berapa, kita masukkan. Gramnya di soal sudah disebutkan ada 18, tinggal diganti di sini 18 per MR-nya massa relatifnya 180 dibagi 180 kali 1000 per P-nya pelarutnya di sini adalah 500. Kita tulis di sini 500 kalikan R, di soal sudah ada nilainya adalah 0,082, ditulis di sini, kalikan T yang sudah diubah ke Kelvin, masukkan ke sini 300, tinggal kita kalikan 18 bagi 180 hasilnya 0,1, kalikan dengan 1000 dibagi 500 hasilnya 2, kalikan 0,082 kalikan 300. Kemudian ini dikalikan semua, ketemulah tekanan osmotiknya sebesar 4,92 atm. Jadi atm itu adalah satuan dari tekanan osmotik. Ini adalah langkah untuk menghitung soal yang berkaitan dengan tekanan osmotik. Nah, kemudian poin yang terakhir ini adalah mengenai penurunan tekanan uap. Nah, di sini ada grafik yang menggambarkan perubahan tekanan uap. Jadi kemarin ada grafik P dan T, kita ke tekanan uap. Uap itu nanti berarti adalah perubahan wujud pada saat zat cair itu dia berubah menjadi gas. Nah, nanti perubahan suhunya itu berapa. Nah, maksud dari grafik ini adalah apabila zat yang dilarutkan itu dia memiliki sifat yang sukar menguap,
nanti dia akan mempengaruhi tekanan uap. Jadi tekanan uapnya pasti akan lebih rendah. Jadi dia bergeser ke arah kiri di sini. Ini adalah selisihnya. Nah, contohnya misalkan air yang biasa, kemudian kita membandingkan dengan merebus air gula. Itu nanti proses mendidihnya pasti akan lebih cepat air yang biasa daripada air gula. Begitu juga dengan tekanan uapnya. Karena gula itu sifatnya dia sukar untuk membuat air itu menguap, berarti dia memiliki kecenderungan untuk menurunkan tekanan uap. Ini maksud dari grafik ini. Nah, bagaimana kalau misalkan dicontohkan dalam sebuah pengamatan? Nah, ini adalah contoh pada saat proses merebus antara air murni atau pelarut murni dengan larutan. Jadi larutan, contohnya misalkan larutan gula. Nah, pada saat orang itu merebus pelarut murni tanpa campuran apapun, pergerakan partikelnya untuk menjadi uap itu dia lebih cepat dan lebih banyak lagi karena cuma satu molekul air atau pelarut murni. Sedangkan kalau misalkan dia ditambah dengan zat lain, contohnya misalkan kita masukkan 2 sendok atau 3 sendok. Nah, air yang harusnya dia menguap tadi dia terhambat. Jadi dihalangi oleh partikel dari gula. Jadinya lebih susah lagi untuk dia menguap. Sehingga nanti dia menyebabkan penurunan tekanan uap. Nah, ini adalah contoh penerapannya penurunan tekanan uap di kehidupan sehari-hari. Nah, oke, cukup sekian mengenai sifat koligatif larutan. Jadi ada beberapa poin penting yang perlu diingat. Yang pertama ada menghitung penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih, ada tekanan osmotik, dan yang terakhir tadi adalah penurunan tekanan uap. Ya, semoga video saya ini bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di channel saya yang selanjutnya, video saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.